disclaimer terlebih dahulu kalau video ini no cut, no edit, dan ini murni mengenai perspektif pandangan aku dan opini ku sendiri. Oke, jadi hari ini aku mau bahas mengenai nama Soma sendiri di Kamen Rider Gabu yang beredar kontroversial namanya tuh entah Soma Inoue atau Soma Stomach. Nah, sebelum masuk ke hidangan utamanya, kita mau bahas nama-nama Kamen Rider lain di era Reiwa. Ini dia pembahasannya. Intro. Let's start! Video kali ini akan membahas nama-nama Kamen Rider di era Reiwa. Hanya MC-nya saja. Oke. Jadi, gue itu lagi nonton videonya Akan Reza. Tiba-tiba aku baru tahu tuh di akhir dari episode 1 atau dari pembahasannya, gue pikir lagi tentang nama Soma Inoue dan Soma Stomach ini. Apakah nama ini tuh perlu diperbincangkan atau enggak? Karena setelah aku pikirin itu entah kenapa penting banget untuk didiskusikan, penting banget untuk diteorikan untuk kedepannya nanti. Makanya kalau misalkan ada yang kurang tentang teoriku atau pembahasannya, coba tulis kolom komentar di bawah. Oke, kita mulai yang pertama dulu. Sebentar. Nah, ini dia. Kita mulai dari series Kamen Rider Zero One, yaitu nggak salah awal-awal Reiwa kan, Reiwa yang awal-awal. Nah, kenapa namanya Aruto Hiden? Ini gue bingung, kenapa Aruto dan Hiden? Nah, dia sebelum masuk ke nama-namanya ini, jadi nama MC-nya itu ada makna tersendiri. Kita punya nama Novarivi, pasti ada makna tersendiri, ya kan? Maknanya itu apa? Nah, makanya di sini gue nggak bahas masalah deskripsi atau masalah di sejarah-sejarahnya. Gue bahas kayak sok tahu aja, sok tahu, sok ngerti, sok paham, sok-sokan pokoknya. Entah di benar atau salah, gue itu merasa kayak bener aja gitu. Padahal tetap aja salah gitu. Hanya sok tahu, itu aja. Padahal gue nonton Zero One tuh cuman beberapa episode saja dan nggak semuanya. Itu sih, nggak semuanya. Gue nggak mendalami lebih dalam lagi. Mainkan Zero One ini menurutku adalah salah satu series yang paling gue sangat disayangkan sih. Padahal temanya futuristik, itu bisa membuatku jadi kayak wow, keren, ternyata seriesnya bisa gini. Oke, itu aja sih. Dan kenapa gue bilang sok tahu, padahal gue tuh nonton beberapa episode dan tidak mendalami, dan itu pun kayak bodo amat, seriesnya tuh gimana tuh bodo amat, ya kan? Pokoknya teorinya tuh di seriesnya, ya eksekusinya tuh juga di seriesnya. Ada enggak ada plot hole, plot armor dan sebagainya. Nah, di Zero One itu penulisnya adalah Bapak Yuya Takahashi. Dan Yuya Takahashi ini selalu membuat banyak sekali plot-plotnya, entah itu plot hole, plot armor, plot twist atau plot-plot lainnya. Nggak tahu plot apa lagi yang kau tunjangkan di series berikutnya ini, nggak tahu. Jadi ya aku ya sangat template banget gitu, kayak Christopher Nolan, kayak masa plot twist itu ya jagonya Yuya Takahashi. Nah, ya meskipun gue udah tahu Zero One itu seperti apa, itu memang sok tahu banget kan, sok tahu banget dan gilanya, ya kan? Zero One ini tuh terinspirasi dari referensinya tuh ya, ada Iron Man, ada AI dan sebagainya. Itu banyak sangat referensinya, lu bisa baca, ya kan? Makanya ini adalah pembahasan sok tahu menurut gue. Nah, namanya adalah Aruto Hiden.
Hidden ini tuh dari mana? Hidden tuh dari kantor atau gedung atau pabrik atau misalkan nama nama kotanya atau nama organisasinya atau nama perusahaan presidennya. Nah kan presidennya itu kan auto sendiri hidden dari hidden intelligence ya kan, auto hidden. Nggak tahu nama aslinya itu siapa, kenapa kok panggil auto hidden dan hidden intelligence berapa. Berarti hidden intelligence berarti diambil dari nama belakangnya Aruto itu sendiri ya kan. Dan itu sangat cukup menarik ya kan, cukup menarik dan cukup template sebenarnya. Misalkan gue punya perusahaan misalkan itu bijaknya, ada nama bijaknya tuh misalkan Novan Bijak, tapi bijak intelligence berarti kata belakangnya adalah bijak. Nah itu dia. Nah harusnya tuh ya template banget kehidupan sehari-hari juga ada seperti itu. Dan kenapa kok dipakai di series tersebut, mungkin ya nggak tahu, mungkin tuh beneran itu kalau nonton tuh kayak apaan sih kok ada auto hidden terus hidden intelligence tuh dibuat apa, dibuat seperti apa. Gue tuh kayak dan buat banget karena ada isinya menurut kandung dalamnya yang gue nggak tahu karena aku nggak nonton seluruh episodenya ya kan. Dan oke, Aruto dan nama dia sendiri Aruto itu ya menurutku ya nama yang lumayan annoying menurut ya. Aruto lumayan annoying dan tidak penuh sejarahnya sebenarnya, gue tidak ada yang berarti sama sekali. Aruto hanya Aruto ya kan. Harus bilang keren juga, namanya juga ya biasa aja sih. Aruto ini mirip banget dengan nama Naruto, namanya Minato, tapi ini Aruto dan kata di belakangnya balik di apa nih Aruto. Nah ini perlu dijabarin lagi bahwa Aruto ini tuh adalah seorang presiden di intelligence ya, mau presiden tapi nggak mau dijadikan presiden ya kan. Dan ya kenapa harus terburu-buru menjadi presiden di chapter awal-awal, padahal implikasinya adalah atau implementasinya adalah berusaha menjadi presiden. Ada liku-likunya, presiden turun atau naik lagi pangkatnya presiden, ada gimana tuh ada, pokoknya ada dijelaskan di Zero One dan gue nggak nonton semuanya, jadi ini emang sok tahu aja. Oke. Ya untuk namanya sih gue nggak ada masalah. Aruto Hidden menurutku masih bisa aku pahami, masih bisa aku maklumi, tapi entah kenapa nama ini berasa kayak biasa aja, gak ada spesialnya, kayak nama copotan aja, kayak seperti nama perusahaan, nama kantor, nama gedung, nama apa gitu kan. Tapi menurutku ini masih perlu di-adjust lagi namanya, kurang memorable Aruto Hidden nih. Cuman hiddennya ini menurutku masih kurang. Arutonya ini adalah khasnya Aruto ini, hiddennya masih kurang. Kalau soalnya hidden itu nggak ada apa spesialtinya aja gitu. Kalau menurut kepandanganku ya, kalau pandangan dari seriesnya mungkin bisa lebih deep lagi, penjelasan lagi, meskipun ya lagi nggak tahu pendapat orang, katanya pertengahan seriesnya tuh berasa kayak boring atau gimana, nggak tahu kan karena nggak nonton gitu. Selanjutnya kita masuk ke ini, Toma Kamiyama yang sering-sering disebut nama Tomang ya kan. Dari Toma Kamiyama, jadi nama belakangnya Kamiyama, dari kami itu adalah kami sama atau God, dewa. Yama dalam India berarti adalah dewa kayak hakim atau bisa dewa kematian atau hakim gitu kan. Yama dari India. Kalau kami sama dari Jepang itu adalah God ya kan. Kok diteliti kembali, baca-baca adalah kayak apa ya, penyelamat atau pengorbanan, sacrifice ya kan. Ya menurutku ya nggak masalah. Penyelamat itu berarti ada pengorbanan yang berarti, di depannya itu ada pengorbanan, itu baru penyelamat. Nah itu kan, gue mau menyelamatkan anak kecil, berarti aku harus mengorbankan diri gue sendiri kan, diri aku sendiri, berarti ada pengorbanannya. Itu seperti di series Kamen Rider Gabu ya kan. Kalau di Toma ini di seriesnya tuh
berasa kayak full fantasi. Jadi fantasinya tuh kental banget. Fantasinya tuh full fantasi, itu penuh dengan imajinasi. Ada banyak banyak sekali ikan-ikan, hewan-hewan, mitologi-mitologi, berdewa-dewaan. Lalu semuanya berkeliaran di dunia pun kayak bubble tuh, kayak fantasinya tuh wow, kayak fantasi, buku fantasi. Itu berasa kayak wow, ini keren nih, bagus nih. Ya, tapi menurutku secara visual CJ-nya masih agak kasar ya. Tapi ya memang saat itu kan masih belum, CJ-nya masih belum dipoles kan. Nah, masalahnya di situ. Nah, ada Toma berarti itu adalah, kalau menurutku pandangan aku, otak maknanya itu adalah pedang. Toma itu pedang. Toma itu adalah pedang. Pedang api ya kan. Terus Toma itu gak bisa diartikan sebagai naga. Toma itu bisa diartikan dengan nama pedang. Pedang. Gladiator. Atau pedang atau api. Makanya kan sok tahu kan. Pandangan ini sok tahu memang. Sok tahu. Ya kan. Toma itu pandangan adalah pedang atau api. Toma itu. Dengan kami sama adalah God. Yama adalah kematian. Kenapa titik dengan nama Kamiyama? Kami sama. Padahal dia nggak seperti dewa. Coba aku kembali di akhir-akhir episode. Aku nonton episode terakhir kan. Dia mengorbankan diri untuk mengulang ceritanya, menulis ceritanya di fantasinya dia. Dunia fantasinya dia ya kan. Di Wonder World ya kalau nggak salah itu kan. Itu apa ya? Berasa kayak lo mengorbankan diri lo kayak mati suri. Kembali ke dunia Wonder World, nulis ulang cerita, menghasilkan dunia yang baru, dan itu menurutku masih ya kurang lah, masih perlu dipoles lagi. Polesnya kenapa? Karena menurutku emosinya tuh kayak tiba-tiba aja, dan itu ya secara soundtrack BGM tuh diikuti dengan alunan emosi, sedih, dan juga emosional lah pokoknya. Gue suka itu. Tapi secara tanpa lagu itu bisa sebenarnya. Tanpa lagu, tanpa BGM, dan transisinya tuh menuju situ masih sedikit kurang smooth. Tapi oke lah. Tapi itu aja transisinya aku masalahin. Bukan masalah dia di sananya. Masalah di sananya tuh karena menulis ulang cerita di Wonderworld tuh gak ada masalah. Masalah adalah transisinya, pengorbanan dirinya mati suri menuju ke Wonderworld, menulis ulang cerita tersebut. Nah, itu yang gue masalah transisinya. Nah, itu dia. Toma ini pedang. Di gambar pedang, Toma, pedang. Terus elegan, terus api, ya kan? Wah, Toma nih bisa api-api, fire. Ya benar, di api. Nah, aku ada masalah sedikit kan tentang final form-nya si Toma Kamiyama ini, final form-nya yang crossover itu kan, yang komplain ya kan. Jadi ada super form yang bernama Dragonic Net. Setelah kembali tuh gila, bagus banget kan Dragonic Net itu. Bagus banget menurut pandangan seni. Ya kan, tuh berasa kayak wow. Itu keren banget. Jadi atas sampai bawah tuh full armor, full elegan, full dewasa. Jadi sangat dewasa, sangat tidak dengan fantasinya luar biasa, sangat energik banget menurutku, dan itu sangat luar biasa menurutku. Itu adalah satu poin yang penting. Kenapa kok crossover itu dibilang adalah repaint dari basic formnya, yang menurutku adalah cuma tempelan aja ya, tempelan warna aja gitu. Dan menurutku ya juga setuju sih kok crossover itu jelek, tapi nggak sejelek itu menurutku, karena crossover itu juga dari mata kosong aja tanpa ada bintang-bintang klip-klipnya itu mesti bilang oke menurutku. Malahan crossover itu satu seni yang menurutku adalah yang paling lumayan mediocre lah, atau kurang lah menurutku ya, bukan jelek banget ya. Itu sih. Pokoknya Toma Kamiyama adalah salah satu penulis ulang cerita baru dari dunianya sendiri, dari Wonder World itu sendiri. Nah,
ya menarik sih premisnya, ya kan, premisnya tuh menarik, seriesnya udah diikuti meskipun aku gak nonton seriesnya, makanya lagi-lagi sok tahu, ya kan, sok tahu. Gue tuh berpikir kayak gini, wah kenapa nggak buat beginian ya, wah pasti keren sih. Maka coba kembali si Thomas ini dan saviornya, penyelamatnya tuh wow, keren sih. Cuman nggak makin wah ada penyelamat nih, ada apa nih penyelamat ini, pasti ada sesuatu di balik itu. Penyelamat itu apa? Dan penyelamat itu adalah suatu pengorbanan terjadi. Jadi pengorbanan terjadi namanya infresh lah, ya kan. Perubahan terjadi ya kan, change, ya gitu. Terus next, nah ini dia. Nah selanjutnya adalah Ikigarashi. Nah namanya tuh sangat family banget menurutku. Namanya ini family banget, kurang menonjol dan kurang namanya adalah kurang bisa di kurang hook lah namanya. Ikigarashi. Gue namanya paling jelas adalah Iki adalah hooknya tuh apa, Iki itu apa, hooknya tuh apa. Aku lihat lagi di fandom Ikinya itu bahwa Iki itu sangat egois, sifatnya egois, mempunyai tingkat ketekan luar biasa. Dia sangat-sangat ya gitulah sifatnya dia Igarashi. Dan Igarashi itu nama marga dari Igarashi sendiri, nama keturunannya Igarashi. Ada Genta Igarashi, ada Sakura Igarashi, pokoknya nama keluarganya Igarashi. Marganya tuh Igarashi semua. Gak ada nama lainnya tuh, kayak beda nama tuh gak ada. Terus ya kenapa kok namanya kok template, mampus ya, template-nya tuh gila. Nama depannya tuh Iki. Kok dalam etimologi, dalam artian Iki itu adalah satu. Iki adalah satu. Padahal Iki itu punya iblis, punya khodam sendiri. Namanya adalah dua. Harusnya ada dua, bukan satu harusnya. Kenapa harus satu? Ini perlu dijelaskan kembali kan. Dan ya, aku nonton Revice itu ya nontonnya santai aja. Nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada yang kayak gini begini. Ya pokoknya tuh nontonnya santai gitu aja. Seru aja gitu, nggak ada komplain sama sekali, nggak ada begini, nggak ada begitu. Kok nonton aja. Pada saat itu nontonnya tuh tidak pakai ilmu perfilman, ya wow keren, wow keren ya gitu aja. Nah pada saat itu ya kan, menjelang dari munculnya series Kamen Rider Kids, gue muncul satu channel memang ngelantur Indonesia, lu nonton, oh ternyata begini perfilman itu, oh begini perfilman tuh jadi gini toh. Jadi gue itu perfilman tuh dari animasi Spider-Verse, dari Spider-Man Miles Morales Across the Spider-Verse, itu sangat luar biasa. Makanya nonton Iki kembali, kok berasa kayak kaku banget ke Ikinya ya. Kok bisa kaget kok kaku ya Ikinya ya, sama ini gue gak sadar bahwa Ikigarashi siapa nih nggak tahu nih, pokoknya ini pemerannya nih kaku banget nih, kaku mampus. Ya kan? Ini kaku banget, acting itu kaku menurut gue. Dari awal episode sampai terakhir tuh kakunya sama sekali, kaku banget menurutku. Kenapa MC-nya tuh enggak Hirumi Kadota atau MC-nya tuh kayak Daiji Igarashi? Ya sangat sekali menurutku. Kenapa enggak mereka berdua aja MC-nya? Kenapa harus Iki Igarashi? Yang actingnya mohon maaf ya kaku sih, kaku lagi-lagi tuh kaku. Kurang berasa hooknya, kurang berasa kayak sentimennya masih kurang, intensnya masih kurang, meskipun intensnya tuh ada pada iblisnya kan, masing-masing iblis tuh masih ada intensnya. Aku di awal seriesnya Ikigarashi itu, nah ini orang ini itu memperlihatkan masa lalunya, memperlihatkan iblis lainnya di seriesnya, memperlihatkan motivasinya dia, tuh nggak ada motivasi sama sekali Ikigarashi ini. Ya ada, cuman gue nggak bisa mendalami secara berdalam ya, karena motivasi cetek lo ngambil apa ya di kali ya kan, gila ngambil barang kali itu setek itulah pokoknya. Ya menurutku ya sangat kaku sih.
Beda dengan sebelum-sebelumnya, ya kan. Naruto Iden awalnya tuh kaku, tapi ketika di development sampai terakhir itu menurutku masih perlu di adjust lagi, masih perlu dinikmati gitu. Terus Toma Kamiyama itu juga sama, awal tuh gue kaku Toma Kamiyama awal-awal, kelihatan pemerannya ini adalah salah satu pemeran paling over, ya over kaku menurutku. Awal-awal over kaku, tiba berubah drastis 90 derajat menjadi kok luas begini, ya kan. Nah, di Iki ini menurutku adalah nggak over kaku lagi, dia super over menurut gue, gila. Karena sifat dia adalah egois. Kakunya karena dia egois, ya kan. Gue egois, ya. Tekadnya egois nih, nanti gue sendiri, ya kan? Nah gue tuh nggak masa kayak, karena gimana ya, egoisnya tuh bukan tipikal-tipikal, keunikannya tuh apa? Masa keunikannya adalah egois? Egois itu bukan keunikan, tapi ada kekurangan. Egois harus dengan namanya kelakuannya tuh harus egois, bukan kayak marah, kayak cemberut atau gimana, atau ya pokoknya cuek atau gimana gitu. Pokoknya tuh gimana ya? Nggak bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu loh, ya kan. Ada yang bertindak tuh hanya Sakura Igarashi yang menjadi pemeran utamanya harusnya, karena udah bilang tuh kan, konsep awalnya itu Revice itu adalah MC-nya tuh adalah wanita dan tuh di cancel jadi Iki Igarashi. Kenapa ya, kenapa MC-nya nggak perempuan aja, kenapa harus Iki Igarashi seperti ini gitu loh. Secara seni ya, nggak cara walk ya, nggak secara seni, ini adalah bagus. Sakura Igarashi sebagai MC-nya tuh bagus banget menurutku, meskipun ada kayak minor detail lah menurutku agak kurang, nggak banget menurutku ya, tapi ya masih perlu di adjust lagi, perlu di timing lagi, meskipun lagi-lagi kan ini nggak apa-apa, MC itu wanita, ini adalah MC wanita pertama anniversary, kemudian anniversary 50 kan, Revice dulu kan. Nah itu dia kenapa sayang sekali menurutku, ini masih awal yang bagus tiba-tiba di cancel menurutku. Nah itu dia, padahal kok ada family begini nggak kurang ya, padahal misalkan nggak ada konsep family atau tema family itu bisa bagus. Naruto, Toma, Ukyo S, Hotaru Chinose ya, terus apa lagi, nanti ada Soma nanti ya kan, di Kamen Gabu juga ada nanti. Makanya tuh kecewa banget sama Iki Igarashi sebagai konsep tema family ini, family dan iblis ini, ya kan. Aduh sumpah nih gue tuh pikir ulang. Oh ya, satu di Ultraman Rup ya, Rosso and Blue itu apa ya, temanya juga family juga tuh, karena kuratornya juga enjoy, keren, ada keunikan. Sampai yang Op Squad itu yang hitam itu ada keunikan sendiri sih menurutku, itu keren sih menurutku, unik banget ya kan. Ada gimana tuh, keren banget. Gue lebih nyaman di Ultraman dibandingkan di Kamen Revice ya kan. Kenapa kok bisa nyaman di Ultraman dengan tema familinya? Karena menurutku ya enjoy saja ya, nggak, meskipun tuh Ultraman yang paling mediocre aja, bisa biasa aja, nggak kurang, tapi menurutku adalah hal yang menurutku ya bisa dinikmati. Kan kok Iki Igarashi meskipun ini apa, misteri family iblis ya kan, ya ini menurutku adalah agak konyol menurutku ya. Teori yang bagus, konsepnya bagus, tapi secara development juga buruk ya. Tapi ya, mohon maaf ya, kurang begitu. Udah bagi aku kan. Terus ya tadi ya kan, itulah Revice ya kan, memang terbaik, masuk di S memang. Oke lanjut di berikutnya. Nah ini dia. Nah nih, kenapa kok dia namanya adalah S Ukyo atau Ukyo S ya kan? Jadi Ukyo S adalah S itu sendiri ada sejarahnya. Ukyo dan S ini dua kata yang terpisah dan dua-duanya itu ada sejarah masing-masing. Coba cek aja ya kan. Ukyo dan S ini. Ukyo itu adalah nama dia sendiri, nama pembuatan dia sendiri, dan S ini itu ada full sejarah lengkapnya. Fox ya kan, Fox itu ada lengkapnya.
lengkap, nama sudah lengkapnya. Dan ya menarik sih UQS itu. Namanya aja itu bisa ada uniknya namanya tuh. Wah, ada UQS nih. Wah, menarik dilihat nih. Wah, gimana karakteristiknya nih. Wah, menarik banget nih untuk tonton. Karena kalau nonton, wow, menarik banget. Wow, this is the keren. Sick man. Wow, sakit man. Namanya tuh sakit banget, gila. Sangat powerful banget menurut OQS itu, ya kan? Wow, karena dia ada reinkarnasi dari dari S. Garfield, Ashley, Ace Yakumo, dan lain sebagainya, ya kan? Kenapa kok ada logonya itu Kamen Rider Kids hanya ditebelin di warna merah? Ada nih apa unsurnya nih? Anda nggak merasa nggak sih ada plot hole di nama UQS sendiri? Meskipun sudah ada terungkap nama-nama reinkarnasi pada zaman dulu, ya kan? Terungkapnya seperti lo ada yang merasa nggak sih ada yang kurang nggak sih dari namanya UQS ini? Berasal dari mana? Ini, ya kan? Anda berasal dari mana? Kok bisa disebut sejarahnya seperti apa? Dan satu lagi, huruf A, ya kan, huruf kids itu ada makna tersendiri, ya kan. Kamu lihat di series Kamen Rider Kids yang episodenya itu ada Kamen Rider Zin yang sengaja masuk ke perlombaan atau sengaja masuk ke turnamennya yang ada di bola volley, kalau salah, bola yang ada itu jamat bolanya tuh yang ada Kamen Rider Lopo sama Kamen Rider Net Sparrow itu kan. Itu bilang, kamu inget gak sama orang tuamu yang sekarang ini kamu lahirkan ini? Kata namanya siapa, gue lupa tuh kan. Nama ibunya bapakmu ini, keluarganya tuh. Lah kok dia gak ingat? Dia gak ingat UQS ini. Kok bisa? Ya kan? Dia ingatnya adalah Mitsumi, sang navigator pertama dari GP tuh, ya kan? Kok bisa gak ingat? Dan itu sangat apa ya, sangat ganjel menurutku. Kok bisa ingat padahal sudah berinkarnasi berkali-kali. Nanti ya, kalau dia ingat ibunya dia pada waktu masa kecil, berarti pada saat winter movie Kamen Rider Gachard and Kids, ya kan, kolaborasi winter movie, kok dia nggak tahu musuhnya UQS sendiri, Liku Kimia itu yang Carung itu, ya kan? Seartikan tuh nggak tahu ya, nggak tahu apa tahu gitu kan? Kok bisa nggak tahu? Kamu siapa? Nggak tahu gitu? Atau lupa tuh nggak tahu gimana? Karena ada reinkarnasinya tuh. Ada berasa gitu nggak? Ada plot hole gitu nggak? Yang namanya UQS sendiri. Ini dari sekian nama ini yang paling plot hole name menurutku. Artoiden nggak ada plot hole name. Jelas. Koma Kamiyama, jelas. Ikigarashi, jelas. UQS, nama misterius, nama plot hole name. Gila. Series itu kasihkan tentang perkembangan dia menjadi seorang dewa, seorang veteran, seorang yang paling pintar, seorang jenius. Levelnya tuh level jenius. Menurutku ya fine aja. Ya, sejenius-jeniusnya orang pasti ada kelemahannya, bisa ada kekurangannya, minornya. Ya kan, kekurangannya apa dia? Ya nggak tahu itu ada kelemahannya kan. Dampaknya, akibatnya untuk dia itu. Namanya apa plot hole-nya menurut plot hole adalah kenapa bisa tahu nama orang tuanya itu Mitsumi? Kok dia nggak tahu apa yang lahir sekarang ini, nggak tahu namanya? Terus orang tuanya si UQS yang sekarang ini kemana? Mati? Atau hilang? Atau dia lagi ada kerjaan? Atau gimana? Tuh nggak tahu dia. Atau terlantarkan gitu, anak terlantar gitu. Nggak tahu. Nggak ada tuh. Ya kan? Begitu kan nggak ada tuh. Di sana nggak ada. Kayak berpikir, oh iya. Nama UQS ini kok berasa kayak ganjel. Berasa kayak gimana gitu. Enggak, gue agak sedikit kecewa sama series Kamen Rider Kids ini. Karena nama tuh adalah penting menurutku. Nama
MC-nya tuh penting menurutku. Penting banget dibahas, itu penting banget menurutku. Selain apa ya, perkembangan masa lalu, masa depan, masa kini itu penting banget menurutku ya. Menurutku penting banget. Karena penting ya jelaskan detail-detail episode per episode begitu. Ya kan? Kenapa kalau misalkan UQS dan Novox ini ada sejarahnya, ada kaitannya. Itu kalau sejarahnya ada. Lo search aja ada lo search aja di bukunya adalah S ya. S aja S atau S Fox itu ya. Aku nemu kok bukunya tuh. Nah itu berapa lembar dia? Kalau salah 400-300 lembar. Punya tebel banget, punya tebel tuh punya. Lo baca tuh ya tuh lo pasti ngerti lah. Kenapa kan namanya UQS ya kan? Yang S aja bukan Kyo ya. S aja tuh ngerti. Apa tamu tuh bahasa Inggris. Bahasa Jepang, cara Jepang segitu lah pokoknya. Itu sih menurutku, itu sejarahnya sih. Itu gue wow, ini kok bisa begini ya kan, itu sih. Dan menurutku ya patut curiga sih, ini misterius banget sih UQS ini ya. MC-nya cool, elegan. Kayak MC apa ya? MC bikin tuh keren sih menurutku, keren. Gimana? Nanti ini masih aman-aman aja ya, nggak ada yang aneh-aneh menurutku. UQS ini menurut paling aneh sih, karena dia sangat melebihkan dirinya sendiri sebagai MC-nya sih menurutku. Dia kurang menyajikan plot namanya dia ke depan episode per episode-nya. Jadi kayak lo tanding aja, lo turnamen aja, ikut kayak apa ya, mengikuti ronde-ronde 1, ronde 2. Terus tandingan ini temen itu kayak Squid Game 1, Squid Game 2, kayak ini Squid Game versi Jepang menurutku. Jadi apakah series Kamen Rider Kids itu adalah Squid Game versi Jepang? Iya, bener, nggak salah ya kan? Karena series Kamen Rider Kids ini kental dengan nama Squid Game itu ya. Lihat sendiri lah pokoknya, kenapa kental dengan Squid Game. Wataknya Kamen Rider Mary aja ya kan, itu mirip banget dengan di Squid Game, itu mirip banget itu. Ada tuh seperti itu orang itu. Aku pokoknya kok mirip kayak Squid Game, ini kental banget nih sama Squid Game nih, wah gila sih. Gitu ya kan. Jadi menurutku ya oke. Tapi kenapa kok plot ini nggak sampai kemana-mana? Harus ada prequelnya si UQS ini. Ya aku harap Yuja Takahashi itu ada prequel series Kamen Rider Kids, atau ada season kedua series Kamen Rider Kids. Ya meskipun aku nggak setuju juga ya, karena tuh sifat milking menurutku ya. Kenapa kok ada season kedua series Kamen Rider Kids ya? Aku nggak setuju bagiku. Tapi ya namanya harus. Season kedua itu ada season prequelnya, harus ada prequelnya lah. Atau ada spin off, entah ada mini movie atau gimana, tuh ada prequelnya. Prequel tuh banyak banget dijabarin penggambarannya, banyak banget kita explore tahunya tuh gimana di series tuh kita gimana jelasin tuh prequelnya. Karena prequelnya series Kamen Rider Kids ini menarik menurutku dibandingkan lo masih depan, kayak kehabisan ide, kehabisan cerita gitu ya, gitu ya. Kita kasih mohon maaf ya. Jadi ya misalkan lo bisa buat lagi, mungkin series ini berjalan dengan prequel aja. Oh, setelah lagi item-item yang belum di unlock juga ada di series ini. Ada loh yang di unlock, kayak gun atau kayak apa lagi tuh. Banyak banget, pokoknya Basoka. Itu banyak banget menurutku yang belum di unlock itu kan. Nah, apakah item-item yang di unlock itu adalah salah satu tujuannya si QS ini? Namanya sendiri tuh sebagai bahan perbincangan, bahan dasarnya untuk menjadi unlock item ini. Wah kan sih. Nah, nama sendiri aja tuh bisa kayak teori, kayak apa ya, prediksi, kayak sebuah kayak teori yang menarik menurut, konsep yang menarik adalah nama bisa menjadi konsep yang begitu
cukup fundamental, cukup bisa diterima. Bukan sangat terima, tapi cukup terima, cukup aja, jangan lebih-lebih. Oke, lanjut ya. Ini yang paling kontroversial. Sebentar. Next. Ini yang paling kontroversial adalah Hotaru Ichinose. Wow, ini dia nih, Hotaru Ichinose nih, ya kan? Ichinose sama dari marganya sendiri, adalah marga Ichinose. Ibunya bernama Tamami Ichinose, ya kan? Ayahnya dia juga Ichinose, yakin ya? Yakin, karena ibunya aja Ichinose, berarti bapaknya aja Ichinose, berarti belakangnya. Tebak ya? Oke. Atau Hotaru, ya kan? Kalau aku search lagi di Google atau di Wiki, Hotaru digambarkan sebagai treasure elder son. Treasure, harta. Jadi Hotaru adalah harta. Harta yang sudah elder itu apa ya? Pokoknya harta yang menarik sekali. Anak harta Hotaru ini. Anak harta warisan Ichinose. Ichinose adalah Ichinose. Nah gitu. Satu Ichi itu satu ya kan. Ya kan? Harta. Satu-satunya harta ini Hotaru Ichinose. Ya kan? Jadi Tamami Ichinose ini mempunyai anak bernama Hotaru Ichinose dan ditinggalkan oleh bapaknya. Entah itu bekerja, entah itu mati, entah itu gimana, pokoknya tinggalkan aja. Jadi tinggal sama bapaknya, pergi kemanapun, tinggal di Ichinose Kitchen hanya dua, yaitu Tamami Ichinose sama Hotaru Ichinose. Nah pasti ada yang bertanya kan, gue gak ada masalah sama namanya, gue masalah sama keluarganya, familynya ini. Nah, ini mirip banget dengan Ikigarashi. Ada Ikigarashi, ada Daichi Igarashi, ada Sakura Igarashi, ada apa lagi? Ada Genta Igarashi, ada namanya siapa ya? Namanya si gitu aku lupa, aku kurang sih menurutku. Lupa. Pokoknya tuh sama-sama namanya tuh belakang tuh Igarashi. Nah, kalau di Hotaru Ichinose sama. Tamami Ichinose. Hotaru Ichinose. Nah, tadi belakang bapaknya adalah Ichinose. Yakin? Gak yakin kan? Itulah belakang bapaknya berarti Ichinose. Belakangnya tuh. Nah, di bawahnya lagi markanya adalah Ichinose lagi. Berarti Ichinose itu adalah nama dari leluhurnya dia. Nama dari nenek moyang dia, nama buyutnya dia lah, ya kan? Ichinose ini sama seperti Igarashi. Begitu. Nah, agak lagi. Ini bukan channel family, bukan tema family, tapi kok bisa nggak sebagus yang aku harapin? Ya, padahal ini bukan family. Ini adalah alchemist. Ada. Ya, lihat di video-video sebelumnya ya kan, kenapa kok series Kamen Rider Gachat ini kurang gitu, ya kan? Aku mau bahas sedikit masalah series Kamen Rider Gachat sebelum lanjut ke Soma nih, hidangan utamanya, ya kan? Series Kamen Rider Gachat itu bagus loh, karena santai, ya kan? Jawab yang suka-suka aja, karena santai ya, lo suka santai aja, tapi karena santainya tuh oke, tapi kan karena nggak banyak teori, lo nggak banyak ini, hey, ya kan? Anda nih ya, Hotaru Ichinose, series Kamen Rider Gachat itu ada teorinya, full teori. Eksekusi nggak ada menurutku, eksekusinya. Cuman sampai mending Kids ya menurutku pada Gachat sih, karena Kids itu teorinya tuh masuk, tapi cuman setengah teori gitu loh, dan juga dibuat plot hole, dan plot hole tuh pasti akan ada spin off-nya. Nggak tahu buat kapan spin off-nya, pokoknya pasti akan ada spin off-nya, ya kan? Pasti akan dibuat, karena kalau kita buat project itu ya gak bikin cepet kan, pasti harus mereka matang-matang ceritanya, CGI-nya, sinematiknya pasti ada kan. Nah, itu dia, berhati-hati dengan project-project yang akan datang, itu dia. Makanya kalau misalkan Hotaru ini apa namanya tuh nggak ada teorinya, ada teorinya.
Anda jangan denial deh. Ini Orochimaru itu banyak teorinya. Awal-awal memang nggak sampai, tapi ketika menuju ke dalam lebih lagi episode per episode lagi tuh banyak teorinya. Again and again, ya kan? Intens ada. Kalau berasa kayak serem tuh ada. Kayak deg-degan tuh ada, berasa kayak ada, tapi cuma kayak nanggung gitu, nanggung. Itu loh, ya kan? Gue tuh kecewa sih bilang karena teori itu agak gak setuju sih gue. Gak setuju banget. Santai, oke santai, sebentar ya. Terus saya habis, sebentar. Oke. Oke lanjut ya, lanjut. Jadi misalkan si Gajat ini penuh dengan santai dan tidak ada teorinya, gue nggak setuju sama sekali. Hari itu ada teorinya, itu bisa bahas sedang mungkin, dan itu tidak ada di seriesnya, begitu loh. Nah gitu loh menurutku ya. Jadi mohon maaf ya, santai aja. Gitu aja santai, gitu itu santai loh, gitu itu sebenarnya, ya kan? Oke ya, Zero One itu santai, bisa dinikmati. Toma Kamiyama menyentuh santai, bisa dinikmati. Kigarashi Revice santai, gak ada masalah. Kamen Rider Kids juga santai, yang lebih seru, santai, menegangkan juga ada ya kan. Jadi Orochimaru juga sama, menegangkan. Awal-awal beri intens, beri Fukakudo yang menyelamatkan diri sendiri dari ya para ini aja gelapan ini, ya kan? Itu intens banget menurutku. Sebelum Motaro menjadi Kamen Rider itu intens banget, menurutku intens. Tapi saat disayangkan kembali bahwa episode pertamanya itu sangat buruk ya menurut gue, sangat buruk, kurang apa ya, kayak versinya tuh cepet banget gitu aja, kurang semut menurutku. Perlu dipamerin lagi yuknya, mau kemana nggak mana-mana, ya kan? Kurang menurutku ya, gitulah ya kan? Jadi Orochimaru ini menurutku ya fatal sih enggak ya, cuman kurang menurutku ya, kurang. Aja teorinya belum ada yang maksimal mungkin. Itu sih ada teorinya. Semua Kamen Rider itu ada teorinya. Mau Kamen Rider Agito, Kuga tuh ada teorinya. Nggak rasa nggak ada teorinya. Lo jangan denial, ya kan? Lo jangan denial deh, ya kan? Ya lah, Kamen Rider santai tahun ini. Ya enggak juga. Itu loh, ya kan? Ada teori-teorinya. Itu loh, teori tuh pasti ada. Nama juga Kamen Rider, ya kan? Mau apa nggak ada teorinya? Indonesia pasti teori, ya kan? Eksekusinya nggak ada, ya kan? Udah amat lah, ya kan? Kita lanjut sebentar. Ini dia hidangan utamanya. Hidangan utamanya adalah Soma yang diperbincangkan selama ini, iya kan? Kenapa Soma sangat kontroversial di mana-mana? Wow, ini sih sangat menarik sih menurutku. Mana tuh dibahas? Kita bahas dulu ya pertama dulu. Nah, ini dia. Nah, Soma sendiri ada also known as Soma Inoue. Oh, nah, Soma Inoue atau Soma stomach, ya kan? Stomach ya kan? And stomach. Ini ada N juga nih. N ada dua berarti ini ya. Ya kan? Sorry. Apakah dua nama ini ada dua nama yang berbeda? Satunya nama samaran, nama pribadi, nama organisasi, nama kantor, nama pabrik, nama gedung, nama apa gitu. Nama IP perusahaan bisa juga, nama apa lagi? Nama tempatnya dia, tempat dari Granute, nama Granute, dan Granute yang menciptakan namanya Soma ini. Jadi Soma stomach. Begitu. Gimana?
Nah, kita bahas dulu dari pertama dulu nih. Dari also known, Soma Inoue itu apa jadinya? Nah, Soma Inoue itu, ya kan, kenapa kok nggak suka dengan nama Soma Inoue? Padahal Soma Inoue, lo nama aja gitu. Ada apa dengan Inoue? Gitu loh. Apa dengan Inoue? Padahal bagus-bagus aja nama Soma Inoue. Terus lebih jujur lagi namanya Soma Stomach. Gitu kan. Nah, Soma ini keunikannya adalah bukan manusia biasa. Mereka dari manusia dari luar planet, luar dimensi ya kan. Lebih tepatnya sini bilang Soma ini adalah luar dimensi, bukan luar planet, karena ada pintu jalan pintu tuh kan masuk ke bumi ya kan, seperti kayak Monster Inc ya kan. Moto series film Monster Inc itu ada pintu kan menuju dimensi, di mana dimensi ya menakuti anak kecil. Nah, ini bukan menakut-nakuti tapi adalah apa ya? Adalah menuju ke bumi, dan itu sangat apa ya, sangat bisa aku terima lah pokoknya. Oke lah saya itu. Nah, oke bagi itu kan oke lah bagiku. Dan Soma Inoue dan Soma Stomach ini oke. Dan emang nggak ada suka sama Soma Inoue, kenapa? Kontroversial nih, kenapa kok nggak ada suka Soma Inoue? Bingung banget sama orang-orang gitu kan. Mau membawa sial atau jelek dari keamanan jadi jelek, atau namanya jadi terburuk, atau namanya jadi gimana. Padahal menurutku ya bagus-bagusnya sama Inoue ya kan. Nah, Soma ini mempunyai ibunya berasal dari bumi. Nah, bapaknya ini adalah berupa Granute. Si wujudnya ini Granute. Jadi Granute menikahi seorang manusia yang di bumi ini ya kan, melahirkan Soma ini. Dan Soma ini tuh ya kan bisa ibaratkan kayak Resian adalah human hybrid. Sini ada tulisannya human hybrid Granute, human hybrid, bukan alien. Laki-laki, bukan alien. Kok bisa bukan alien ya kan? Gue tuh agak kecewa dan agak menyesal. Kenapa nggak buat alien aja? Kenapa nggak ibunya itu bertransformasi alien jadi manusia? Ya kan? Alien jadi manusia bahwa jadi agak ada plot twistnya nanti. Wah, benar-benar alien tuh. Jadi sama Granute seperti manusia, jadi kayak bertransformasi menjadi manusia tuh keren banget menurutku. Begitu ya. Udah. Granute human hybrid. Kenapa kok ada human hybrid? Human hybrid loh. Gila, persilangan loh. Persilangan. Ini pertama kali nonton persilangan, gila. Jadi persilangan Granute sama human. Jadinya manusia gini. Ya kecewa, konsepnya kecewa, artinya alien tapi nggak alien. Ya tapi mau gimana lagi ya, yakin doang. Oke. Begini, masalah Granute human hybrid ini adalah salah satu masalah yang terbesar di series Kamen Rider Gabu ini kan. Kalau misalkan ada plot twist, kalau si mama ibunya si Otaru Genose ini yang telah tersegel ya kan, dibelenggu ya kan oleh si agen atau si monster itu, ya dibilang itu adalah ya oke, menurut gue dibilang itu adalah apa ya, plot twistnya tuh plot twist banget nih. Wah, berarti benar, tiba-tiba mamanya berarti juga alien nih, atau Granute ini banyak si ibunya ini. Itu ibunya nih juga Granute nih. Wah, kemarin gue ditipu sama episode pertamanya nih, padahal ini juga Granute. Ada bilang jangan makan cemilan dari negeri kita atau cemilan kita lah. Nah, berarti kok bisa? Nah, cemilan kita ini dari mana? Kita dari dunia Granute World, dunia Granute, ya kan? Dunia Granute yang sangat begitu ya, besar, ada banyak pintu. Ada pintu tuh bisa penasaran. Nah, bisa saja pintu tersebut. Kalau jelaskan di video sebelumnya ya.
yang namanya juga cukup menarik, Soma Stomach ya. Kalau Soma Stomach ini namanya yang dibuat dari nama perusahaan, Stomach dari nama organisasi Granute, organisasi Stomach Family, ya kan, ada si Grota, ada si Rengo dan sebagainya, kan itu ada organisasi menurut ya. Kalau Soma Inoue, nama pribadinya dia. Bagaimana menurutku ya, nama pribadinya dia, nggak ada masalah kan Soma Inoue kan. Soma Inoue, apa yang lo permasalahan sama Soma Inoue? Nama aja nama lo permasalahin. Nama biasa aja menurutku, nama yang menurutku standar, mediocre, ya kan, ngapain lo permasalahin? Nah, Soma Stomach ini adalah perlu kita perbincangkan seperti kayak Aruto Hiden, ya kan? Aruto Hiden, Soma Stomach, sama banget, bahkan adalah Hidden Intelligence, Stomach Family, kan sama seperti itu. Berarti nama aslinya dia adalah Soma Stomach, nama pribadinya dia adalah Soma Inoue. Apakah Soma Inoue adalah nama samaran dia menjadi manusia? Jadi kan human hybrid, ya kan, dia kan menyamar sebagai manusia, dia pakai nama samaran sebagai Soma Inoue, begitu loh. Nama samaran dia, berarti nama pribadi, nama samaran, dan nama manusia. Dengan Soma Stomach itu adalah nama organisasi, nama pribadi dan organisasi, sama seperti Aruto Hiden. Nah, ini khas banget dengan Zero One, begitu loh, gabung itu, ya kan. Ini mau make sense karena apa ya, ada Soma Inoue nama samaran aja, samaran manusia. Gue menjadi manusia, badan gue itu adalah hybrid, bukan manusia, ya kan, bukan manusia tuh, ya kan, Granute lah, alien lah, ya kan, padahal nggak alien banget, ada sedikit manusia kan, Granute human hybrid, bukan alien kan, begitu, ya kan. Nanti kayak apa namanya tuh, kayak menyamar sebagai manusia, dan nama Soma Inoue, nama samaran dia adalah Soma Inoue, gitu. Yakin lah sesuatu bahwa nama dia aslinya adalah Soma Stomach, yakin. Kalau menurutku gitu ya, menurutku ya, karena sok tahu aja, mungkin temannya salah, mungkin nama dia aslinya adalah Soma Inoue, bisa jadi. Kata orang nama ibunya siapa? Aku lupa nama ibunya dia. Coba, apakah ada nama Inoue ya? Nama ibunya itu coba tulis komentar di bawah. Aku lupa tuh. Oh, ada nama Inoue ibunya itu, berarti ya nama marganya dia, nama aslinya dia, Soma Inoue itu. Dua-duanya mungkin nama asli, begitu. Ini enggak pertama kali ada nama asli, dua nama kepanjangan asli nih. Ini pertama kali nih. Kalau misalkan begitu ya, nama samaran, nama panggung, nama pribadi, nama dirinya sendiri dan organisasi sendiri itu ya begitulah. Ngapain lo ribet-ribet sendiri? Ngapain lo tuh perdebatin? Lo ya biasa aja gitu loh, lo biasa aja. Kalau ya biasa aja gitu sama nama begini, ya kan? Lo protes ya, ngapain protes? Kita ngikutin alur dari episode per episode saja. Oke, itu aja dari aku. Namanya nggak ada masalah dan masih bisa diterima, ya kan, namanya dua nama sekaligus loh, gila nih. Bingung kan nih, mau kita bingung apa namanya, siapa sih nama sebenarnya, Soma Inoue atau Soma Stomach? Bagaimana gue, nama aslinya adalah Soma Stomach, bukan Soma Inoue. Inoue ini adalah nama samaran dia, begitu, nama panggung dia, nama marga dia. Nama Soma Stomach juga nama panggung sih menurut gue, nama panggung, nama samaran. Ini juga sih, Royden juga sama, iya juga sih. Tapi lebih make sense lagi adalah kita kembali lagi ke Aruto Hiden. Ya sama, Soma Stomach ini sama Aruto Hiden menurutku ya. Soma Inoue ya nama samaran manusia aja, menjadi manusia seutuhnya, ya kan. Dia apakah benar alien? Ya dia nggak boleh mengungkapkan kalau dia tuh adalah monster atau alien kepada si Karkida Hantu atau si Sachikamane itu dan sebagainya, itu nggak boleh ketahuan pokoknya. Kayak film apa ya, kayak Ultraman, mirip Ultraman, kayak Ultraman itu adalah dia nggak boleh mengungkapkan
identitas Ultraman itu sendiri. Lo Ultraman, lo Ultraman bukan sih? Lo jangan ketahuan sama Ultraman. Ini kebalikannya. Kebalikannya nih yang nggak boleh adalah identitas manusia itu sendiri, human itu sendiri. Lo manusia apa bukan, ya kan? Itu yang disembunyikan, bukan Kamen Ridernya. Begitu. Gimana? Gimana? Oke ya. Oleh dari aku, semenjak video berikutnya ada apa lagi? Menurutku sangat kontroversial. Ini kenapa harus ada beginian? Nggak perlu sebenarnya ya kan? Tapi ya udah, aku buat aja ya kan. Budget dari aku. Ya ini nama yang begitu biasa aja tapi dibuat seperti ini unik dan juga best of Frento. Saya sangat family friendly best of Frento ya, tapi ini ya sangat penasaran arahnya mau kemana karena penulisnya Jangko Komura. Wow, gila sih, keren sih. Menurutku ya episode perdana terbaik adalah Kamen Rider Gabu sih. Kamen Rider Kids akan Gabu. Menurut Kamen Rider Revise perlu kita revisi lah kembali kayaknya, Zero One boleh, tapi ya kurang sih. Menurutku ya episode pertama paling ku favoritkan adalah Kids dan juga Gabu. Terbaik adalah ya Zero One. Itu aja dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.